Ibu, adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم وقرآنكم وطاعاتكم كلها. Semoga Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, bacaan Quran kita, serta amal ibadah lainnya. Wa nahnu fi syahri Ramadan, علينا أن نتذكر أن لنا إخوة في فلسطين وفي كل مكان، وبالأخص في فلسطين وفي غزة بالتحديد، قد جاء عليهم رمضان وقد تغيرت أحوالهم. كانوا في الأمن فأصبحوا في الخوف، وكانوا في السعة فأصبحوا في الضيق، وكانوا في سعة من الطعام والشراب فأصبح عندهم الجوع، وكان عندهم المستشفيات والمدارس والتعليم ففقدوا كل ذلك. Dan kita harus ingat bahwasanya di bulan Ramadan yang sedang kita jalani sekarang, kita punya banyak saudara yang tersebar sesama umat Islam di seluruh dunia. Tapi yang sekarang yang menjadi fokus perhatian kita adalah saudara kita yang berada di Palestina, khususnya di Gaza, yang sekarang dalam kesulitan menghadapi perang yang terjadi. Mereka yang pada mulanya dalam keadaan aman, sekarang tak aman. Dulu yang makanan cukup, sekarang kelaparan. Dulu yang rumah ada, sekarang sudah hancur. Dulu masjid untuk beribadah ada, sekarang sudah hancur. Dulu sekolah untuk belajar anak-anak ada, sekarang sudah hancur. Dan berbagai macam fasilitas lainnya yang biasa digunakan untuk menjalani hari-hari indah, sekarang tak indah lagi. فهذه المساجد التي تجلسون فيها وتذكرون الله فيها وتصلون فيها وتدعون وتقومون الليل، هذه فقدوها، لم يعد لديهم مساجد هناك، أصبحوا لا يسمعون صوت الأذان لأن اليهود دمروا كل المساجد. Dan masjid seperti yang Bapak Ibu rasakan di Indonesia ini dengan segala kenyamanan fasilitasnya, ada kipas angin, AC, listrik stabil segala macamnya, ini yang sekarang tak dirasakan oleh saudara kita di Gaza. Masjid, mereka sudah kehilangan masjid-masjid yang ada sebelumnya, sehingga sampai saat ini suara azan pun tak terdengar dilantunkan karena masjid pun sudah hancur. وهذا حرب على الدين وعلى الله وعلى رسول الله، فلو فعل المسلمون مثلهم في كنيسة أو في معبد لغير المسلمين لقامت الدنيا وما قعدت، ولأصبح المسلمون هم الإرهابيون هم المجرمون، لكن عندما تهدم كل المساجد لا أحد يسأل. Perang yang kita saksikan ini adalah perang yang sifatnya agaknya diskriminasi. Padahal kalau ada satu kelompok khususnya berasal dari umat Islam yang merusak gereja atau tempat ibadah agama lainnya selain Muslim, kita tengok seluruh dunia protes, berdiri protes mengecam perlakuan itu. Tapi kita tengok sekarang ketika masjid umat Islam dihancurkan, marwah umat Islam diganggu, tak ada yang betul-betul berdiri untuk menyokong, untuk mengkritik perbuatan tersebut secara jelas dan nyata. وكذلك بيوتهم، البيوت التي يسكنون فيها كثير منها إما أنه قد دمر بشكل كلي لم يبق منه شيء وأصبح على وجه الأرض، ومنها ما دمر ولم يعد صالح للسكن.
وبعض الناس فقدوا أهلهم جميعهم وبعض الناس بقي لوحده من أهله وهكذا. Dan rumah-rumah saudara kita di Gaza sana, bagaimana keadaannya? Kebanyakan rumah saudara kita di Gaza saat ini sebagian besar hancur lebur rata dengan tanah, tak tersisa, tak berbentuk, tak ada tanda bahwa di situ adalah rumah. Sebagian rumah hancur, tapi sebagian tak layak huni seperti sedia kala. Dan di antara itu banyak saudara kita yang satu keluarga dia meninggal semuanya, tak menyisakan satu ahli waris pun. Semuanya meninggal. Ada yang satu keluarga meninggal emaknya, meninggal ayahnya, meninggal atuk neneknya, kakaknya, sisalah satu orang anak kecil sebatang kara, dan itu pun dalam keadaan terluka. Dan ini banyak terjadi di Gaza sana sekarang. ليس فقط المساجد والبيوت وإنما كل شيء. لم يتركوا مدرسة أو رياض أطفال، لم يتركوا الجامعات، لم يتركوا البلديات، كل شيء أنتم تتصوروه هم دمروا. Bukan hanya masjid Bapak Ibu yang dihancurkan di Gaza sana, tapi segala fasilitas kehidupan, segala yang mereka miliki itu dihancurkan. Rumah hancur, sekolah hancur, sekolah anak TK hancur, jalan pun dihancurkan. Pokoknya segala fasilitas umum yang biasa mereka gunakan untuk menjalani hari-harinya dihancurkan. Hatta al-maqabir lam taslam min ijramihim li'annahum mufsidun fil ard kama qala ta'ala wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Yang menerima kebrutalan orang Israel ini bukan hanya orang hidup. Kalau yang hidup mereka matikan. Bagaimana yang sudah mati? Ternyata yang sudah mati pun tak selamat dari kekejaman orang Israel. Pergi mereka ke kuburan, mereka congkel kuburan itu, mereka ambil jasadnya, mereka curi jasad itu. Inilah yang dilakukan mereka terhadap orang mati yang sudah di dalam kubur. منذ بداية رمضان الآن رمضان دخل عندهم في اليوم الثامن قتلوا إلى الآن 500 شخص. 500. Ayo. Sejak 1 Ramadan sampai hari ini 8 Ramadan. Dari 1 Ramadan sampai hari ini kita 8 Ramadan saja, itu yang terbunuh sudah lebih dari 500 orang. 1 sampai hari ini. 1 Ramadan sampai hari ini 500. ومنذ 6 أشهر إلى الآن وصل عدد الشهداء إلى 31,500 شهيد والمصابون أكثر من 100,000 مصاب والمفقودون 8,000 مصاب. من الشهداء أكثرهم الأطفال والنساء. فالأطفال 13,000 طفل ويزيد والنساء 8,000 ويزيد. Nisa 8,000 ويزيد. Sejak terjadinya perang 6 bulan yang lalu sampai hari ini, itu perang sudah berlangsung 6 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, telah memakan korban lebih kurang 31.500 syahid. 31.500 syahid. Kemudian itu yang meninggal. Yang luka-luka lebih 100.000 orang. Di antara yang meninggal 31.500 tadi, itu kebanyakan dari golongan anak-anak dan perempuan. Dari anak-anak yang meninggal tadi 13.000 lebih anak-anak, 8.000 lebih wanita, dan kemudian juga masih banyak yang tak tahu nasibnya sebab masih tertimbun di bawah puing-puing. Kull hadza yaf'aluhu hatta يجعل الناس تكره
طلب الحرية، يريدون من الناس أن يخافوا ولا يطلب الحرية أو الاستقلال. يقول لهم نحن سنقتلكم كلما فكرتم أن تتحرروا. Kenapa orang Israel buat ini sebegitu brutalnya, bahkan di luar nalar kita sebagai manusia? Orang Israel buat ini kenapa orang Israel sebrutal ini mereka buat? Ada tujuannya. Mereka buat ini untuk menanamkan rasa takut ke dalam hati orang di Gaza dan di Palestina. Mereka buat hati orang Gaza atau Palestina ketakutan, sehingga itu menimbulkan rasa putus asa di hati mereka, sampai kemudian mereka tidak lagi menuntut kemerdekaan. Supaya mereka tidak lagi memperjuangkan kemerdekaannya, kata orang Israel, kita buat mereka takut, kita bantai mereka sampai takut, sehingga mereka berpikir kalau kami memperjuangkan kemerdekaan kami, inilah yang akan terjadi. ولأنهم أصحاب القضية العادلة، أهم قضية للمسلمين لن يتخلوا عنها حتى ولو قتل كثير منهم، لأن كل ما يصيبهم في سبيل الله فهم على الحق ظاهرون، لعدوهم إن شاء الله قاهرين، فهم لن يتركوا فلسطين إن شاء الله، سيبقوا فيها إلى أن تتحرر بإذن الله تعالى. Kenapa orang Gaza sampai begitu sabar, tetap begitu teguh dan sabar ya dengan perlakuan ini? Yang pertama, karena mereka tahu mereka berada di posisi yang benar. Yang kedua, mereka sedang memperjuangkan aset umat Islam sedunia. Karena kalau kita berbicara masalah Palestina dan Masjid Aqsa yang ada di dalamnya, itulah adalah aset umat Islam sedunia, adalah tanggung jawab kita umat Islam sedunia, bukan hanya tanggung jawab kami orang Islam di Gaza saja. فواجبنا تجاه أهلنا هناك أن نقف معهم وأن نكون داعمين لهم بكل ما نستطيعه، وأن ندعو الله أن يخفف عنهم. وأيضا لا ننسى المقاطعة، مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تدعم الاحتلال، علينا أن نقاطعها وألا نتعامل معها أبدا. Kemudian dengan situasi kondisi seperti ini dan kita berada di Indonesia, tak mungkin kita langsung berangkat ke sana untuk membantu mereka. Maka apa yang bisa kita buat untuk membantu mereka dari sini? Yang pertama, kita bisa bantu dengan doa. Kita doakan semoga Allah lapangkan kesulitan saudara kita di sana, Allah menangkan perjuangan mereka. Kemudian kita juga bisa bantu mereka dengan cara boikot. Tak lagi menggunakan produk-produk Israel atau produk lain yang bekerja sama dengan Israel, yang hasilnya digunakan untuk membantai saudara kita di Gaza. وهذا من واجب الأخوة. الأخ لا يترك أخوه، لا يترك أخاه، الأخ لا يترك أخاه. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة فنحن أمة واحدة، علينا أن نكون كالبنيان المرصوص كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah merupakan kewajiban kita sesama saudara umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang mukmin dengan mukmin lainnya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya sesama orang mukmin itu adalah bersaudara. Kemudian Allah juga berfirman di ayat yang lain yang artinya sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Dalam hal yang sama Rasulullah bersabda, "Inna al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanil marsus yashuddu ba'duhu ba'dan." Orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan kokoh
yang saling erat, yang saling terikat erat antara satu komponen bangunan dengan bangunan lainnya. Maka kalau dalam bangunan ini satu tiang namanya Indonesia, maka tiang yang lain namanya Gaza, saling mendukung. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يعينكم على فعل الطاعات وعمل الصالحات واجتناب المنكرات، ونسأل الله تعالى أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان والراحة، وأن يعينكم على عون إخوانكم، وأن يعينكم على الصدقات والعمل الصالح، وبارك الله فيكم. Dan di akhir ceramah ini kami mendoakan semoga jamaah yang dirahmati Allah semuanya, Allah mudahkan dalam beramal ibadah, Allah berkahkan dalam kehidupannya, keluarganya, harta bendanya, serta keturunannya. Dan semoga Allah banyakkan rezekinya sehingga dimudahkan untuk melakukan amal ibadah sedekah. Amin ya rabbal alamin. ولا ننسى أن العمل الصالح في رمضان يتضاعف ما لا يتضاعف في غيره، فلنجتهد كما اجتهد عليه الصلاة والسلام. Dan jangan lupa wahai Bapak Ibu bahwasanya beramal ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan berlipat-lipat banyaknya dibanding ibadah di luar Ramadan. Maka dari itu kita harus senantiasa berjuang untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi jamaah tadi ada satu yang belum saya sampaikan dari terjemahnya, tapi beliau memang tak menyebutkan. Kita harus bantu dengan doa, kemudian dengan harta, dengan boikot. 3. Doa, sedekahkan harta kita semampunya, kemudian gerakan boikot. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila dari pemaparan kami ini ada yang belum sampai, ada yang ibu bapak masih penasaran tapi tak tersampaikan sama kami, maka kami buka sesi tanya jawab, maksimal penanya 2 orang. Nanti ibu bapak bertanya akan kita terjemahkan, kemudian Syekh akan menjawab sehingga waktunya pas sebelum jam 7 selesai. Baik Bapak Ibu yang disampaikan, Iya, nggak disampaikan sama beliau. وذكر يعني أن تلقي الفتوى عن الزكاة والمال، يعني هذا مهم بالنسبة له كثير، يعني يعتمر كل شهر عندنا كثير. ممكن قبل السؤال نستمر في الفتوى. هناك أنا سمعت شيئا أن عندكم في البلد بعض الناس يفعلون العمرة كثيرا، يعني ربما يذهب في السنة أكثر من 3 مرات أو 4 مرات أو كل شهر يذهب، فهذا في هذا الوقت يعني الأفضل له أن لا يذهب وأن يعطي المال هذا للمحتاجين من المستضعفين من المؤمنين وخصوصا أهل غزة. فهكذا قال العلماء اتفقوا على هذا، أن العمرة أن أفضل من العمرة إنفاق على المستضعفين. قال الشيخ الغرياني مفتي الجمهورية الليبية ولم يخالفه أحد من العلماء أن الواجب في هذا الزمان بدل العمرة وكذلك الزكاة. قال وهيئة علماء فلسطين والشيخ القرضاوي أيضا قالوا أن أحق الناس بالمال مكان العمرة أن يعطوها للمحتاجين، وأن يذهب كل 5 سنوات مرة، يعني لا يذهب كل سنة أو كل شهر. هذا يعني من المؤسف. Baik Bapak, sebelum kita bahas pertanyaan, ada satu yang penting untuk disampaikan. Kata Syekh begini, kami biasa lihat, bahkan mungkin di Indonesia ini orang
jamaah yang berangkat umroh berkali-kali. Bahkan setahun sekali dia berangkat umroh. Setahun, tiap tahun berangkat. Maka dalam hal ini dan berpendapat, berfatwa para ulama di dunia, dan ini tidak ada khilaf di dalamnya. Tidak dianjurkan untuk melakukan umroh kesekian kali. Kalau sudah sekali cukup. Maka tidak dianjurkan lagi untuk kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan kesekian kalinya. Yang wajib malahan ditekankan untuk dia adalah menyumbangkan hartanya untuk kaum muslimin yang membutuhkannya. Bukan untuk berangkat berkali-kali setiap tahun. Ini fatwa kesepakatan ulama. Salah satu yang berkata dalam fatwa ini adalah mufti negara Libya. Apa fatwa beliau? Barang siapa di antara orang Islam yang sekarang memiliki kelebihan harta untuk berangkat umroh, kata beliau, melihat kondisi yang terjadi di Palestina, maka lebih baik, lebih afdal, lebih muktamad, lebih mustahak uang itu disumbangkan kepada penduduk Palestina daripada digunakan untuk umroh. Sebab umroh maslahat ibadahnya pribadi, sedangkan ketika uang itu disumbangkan itu masalah untuk jamaah kawan saudara kita yang ada di Palestina. Itulah fatwa Syekh Sadiq Al-Ghriyani, mufti negara Palestina. Jadi mufti negara Libya. Kemudian dalam hal yang sama berfatwalah ulama Palestina, dan termasuk di situ yang bukan ulama Palestina tapi sangat terkenal, namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Apa kata beliau? Kalau di antara umat Islam ada yang memiliki kelebihan harta untuk zakat mal, maka penduduk Palestina lah yang paling mustahik, yang paling berhak untuk menerima zakat harta itu. Jadi dua. Yang umroh, kalau ada rezeki 30 juta daripada berangkat umroh, Bapak Ibu sumbangkan ke Gaza. Yang punya harta sekarang mengikut fatwa ini, sumbangkan ke Gaza, karena dalam keadaan krisis sangat membutuhkan. Begitu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana kondisi kaum muslimin sekarang untuk menjalankan ibadah, terutama di Ramadan di masjid. Apakah seperti biasa atau dari pondok tidak? Yang kedua, mengenai Hamas, terkait sekali dengan Hamas. Sampai sekarang Hamas masih eksis, ya. Pertama, dalam memberikan perlawanan kepada Israel. Jadi menanyakan Hamas itu supportnya dari negara mana atau dari negara mana? Jadi dengan para ulama ini, kayaknya kuat itu apa itu? Apakah ada support dari negara lain? Jadi saya lebih tahu spesifik. Selama ini kan tidak tahu dari sosialisasi ini. Saya kan mungkin lebih dapat. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الحبيب، السؤال يحتوي على اثنين. السؤال الأول: كيف أحوال المسلمين في مسجد الأقصى، يعني في عملية العبادة في شهر رمضان؟ هل هم يعبدون في المسجد الأقصى بسهولة أم كانوا ممنوعين بدخول المسجد الأقصى للعبادة؟ هذا السؤال الأول. نجيب عليه. طيب kita jawab langsung pertanyaan. المسجد الأقصى الآن يشهد تضييقات إسرائيلية ويخضع لشروط لمن يريد أن يصلي فيه، فلا يستطيع كل أحد يصلي في المسجد الأقصى. مسموح للرجال فوق 55 سنة من الفلسطينيين 55 سنة يدخل يصلي، والنساء بعد 50. هذا ممن يحمل الجنسية الفلسطينية من أهل الضفة وليس من غزة. أهل غزة لا يستطيعوا أن يصلوا هناك. وأيضا المسلمين ممن يعيشون في
فلسطين غير يعني في إسرائيل بالتحديد المحتلة، يعني الفلسطينيين القدماء الذين لم يخرجوا، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وهذا فرض عليهم يعني بالتحديد، يصلون الصغير والكبير. وأيضا وضعوا البوابات الحديدية، والمهم عندهم قيود شديدة لا يسمحون لأي أحد أن يذهب للصلاة هناك. يعني الفلسطينيين في دولة في إسرائيل الآن المحتلة نعم يسمح لهم، نعم. يسمح ما لم يحصل على 50 لا يشترط. لا يشترط. Baik, pertanyaan pertama, kata beliau, Masjid Al-Aqsa sekarang itu dalam penguasaan Israel. Orang Islam tak boleh solat ke dalam Masjid Al-Aqsa. Semua pintu dijaga ketat. Yang mau masuk harus diperiksa. Kalau memenuhi syarat baru boleh masuk untuk beribadah ke dalam masjid. Apa syaratnya? Bagi warga Palestina berkewarganegaraan Palestina. Bagi warga Palestina yang boleh masuk ke masjid untuk sholat itu di atas 55 tahun untuk laki-laki, bapak-bapak usianya harus di atas 55. Kemudian ibu-ibu di atas 50. Jadi bapak-bapak di atas 55, ibu-ibu di atas 50. Ini yang dibolehkan untuk masuk ke Masjid Aqsa. Adapun di bawah usia itu tak boleh masuk. Adapun penduduk Gaza itu sama sekali dia tidak bisa berangkat ke Masjid Aqsa karena terblokir oleh tanah yang dirampas. Jadi yang ke Masjid Aqsa itu Palestina sebelah tepi barat, bukan yang sebelah Gaza. Kemudian ada yang dibolehkan usia di bawah 50 tahun, dibolehkan ke Masjid Al-Aqsa, itu adalah warga Palestina yang tinggal di dalam kawasan Israel. Yang dulu tanahnya dirampas, tapi mereka tidak keluar dari tanah itu. Jadi warga Palestina, orang Arab, Muslim yang hidup di kawasan negara Israel, itu boleh masuk, tanpa harus memenuhi syarat usia tadi. Jadi Bapak Ibu, ini yang kita fahamkan. Kalau ada orang Indonesia datang ke Masjid Al-Aqsa, dia mudah untuk masuk tanpa persyaratan usia. Sebenarnya itu Israel hanya ingin membuat narasi Masjid Aqsa itu aman. Kami bolehkan kok setiap muslim masuk. Buktinya kamu boleh masuk. Nah, tapi untuk khusus orang Palestina, syaratnya itu. Adapun non-Palestina, kalau Bapak Ibu ada rezeki ke Masjid Aqsa, Bapak Ibu boleh masuk. Karena untuk menciptakan narasi di dunia, kami tak apa-apain Masjid Aqsa. As-su'al akhar, as-su'al tsani, itu pertanyaan pertama, Pak. As-su'al tsani, su'alan al-Hamas. نحن شفنا أن حماس حتى إلى يومنا هذا ما زالوا مستمرين ومستقرين. السؤال أريد أن أعرف من أين يأتي الدعم، من أي دولة يأتي الدعم لحركة حماس. نحن شفنا حتى الآن ما زال متحركين مستمرين مستقرين كذا. بالنسبة لحماس هي لها في غزة حكم تقريبا 17 سنة، وخلال 17 سنة هذه أعدت كثيرا من الشباب ومن العتاد العسكري ومن التدريب، وفي الغالب كانوا يعتمدون على أنفسهم وكانوا يمدون يد العون للجميع، يقولون نحن مستعدين أن نأخذ المساعدة من أي إنسان، وهم طلبوا من العرب ومن كل الناس، وأخيرا يعني حتى طلبوا من إيران، وهم يفعلون ذلك بدون شروط. يقولون أنت تريد أن تدعمنا فقط هكذا من غير شروط، أما أن تشترط علينا شيء فلا يمكن. إذا تريد هكذا أهلا وسهلا، لا تريد لا نريد نحن كذلك. فهم لا يأخذون دعم من أي دولة كانت، وهم أيضا لهم مشاريعهم الخاصة في العالم، عندهم المول ربما بطريقة ما يسجلونه باسمهم، عندهم التجارات، عندهم طرق كثيرة يعني أنا لا أعرفها بالضبط، لكن
مؤسسة كبيرة مثل حماس لابد أن يكونوا قد يعني جهزوا أنفسهم لهذا الاستعداد. Baik, Bapak, Hamas baru eksis menguasai Gaza. Hamas baru mulai eksis memerintah di sebelah Gaza itu baru 17 tahun yang lalu, bukan dari sejak awal. Baru 17 tahun yang lalu sampai hari ini Hamas memerintah daerah Gaza. Sebelum 17 tahun itu hanya melatih pemuda-pemuda untuk berjihad. Tapi setelah sebelum 17 tahun itu, tapi sampai sekarang baru 17 tahun. Kemudian dari mana support dana? Itu pertanyaan. Dari mana support dananya? Sebenarnya Hamas juga itu menerima bantuan dari negara manapun di belahan dunia. Dia bahkan tak harus negara Sunni, dia juga menerima bantuan dari negara Iran. Bahkan tak harus dari negara Muslim sekalipun. Tapi persyaratannya satu. Kalau mau bantu Hamas, jangan buat persyaratan khusus yang harus mengikuti mereka. Kalian mau bantu Hamas? Oke, terima kasih. Tapi jangan buat persyaratan yang mana kami harus tunduk mengikuti kalian. Kalau mau bantu, bantu. Kalau tak mau bantu, jangan bantu. Gitu. Itu ya. Kemudian Hamas juga di sisi lain memiliki aset yang ada di luar negeri. Baik itu mungkin mall atau yayasan segala macamnya yang mereka daftarkan itu dengan cara hanya mereka yang tahu bagaimana mereka itu bisa mendirikan aset itu, hanya mereka yang tahu. Kalau beliau kata saya tak tahu pasti, cuman itulah dukungan ada 3. Yang pertama dari mereka sendiri, yang kedua dari bantuan negara lain, apapun negaranya, yang penting jangan pakai syarat-syarat. Yang ketiga dari aset luar negeri seperti yayasan, mall, yang mana pendaftarannya hanya mereka yang tahu bagaimana caranya. Mungkin sekian. Khalas. Dari ibu-ibu kalau ada silakan satu orang ya, Bu. في واحدة هناك ibu. Ya, ada adik-adik. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya, ibu. Oh. Yang beliau duluan ya. Ya baik, Bu. لا تطيل السؤال. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disingkat ya, Bu, soalnya. Kami ingin menanyakan bagaimana negara-negara Islam yang berada di Gaza saat ini, apakah negara-negara Islam tidak bisa membantu, karena peperangan ini tidak dari dulu kesalahan Palestina dan Israel. Apakah negara-negara Islam tidak bisa membantu untuk menciptakan negara Palestina? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya juga ingin menyampaikan bahwa umat Muslim khususnya di Indonesia nanti dengan keadaan Gaza seperti ini. Tapi kami sebagai umat Muslim tentunya tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Mungkin ada sedikit harta yang mungkin barang hati tidak kami sedekahkan untuk saudara kami yang ada di Palestina. Tapi kami berharap bagaimana kita dari Indonesia ini dan sedikit banyaknya membantu bagaimana negara Palestina ini cepat berakhir dengan peperangan ini. Karena kalau kita lihat dari televisi itu boleh dikatakan rumah sakit pun gempur dihantam dengan tembok. Jadi artinya manusia ada di Israel memang tidak ada. Ini bagaimana di dunia? Karena bagaimanapun umat Islam boleh dikatakan umat yang besar dunia ini. Bagaimana anggapan dari negara-negara tersebut untuk mempertahankan Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذا سؤال أم أسئلة؟ سؤالين. يا شيخنا الحبيب السؤال برضو يكون على سؤالين. السؤال الأول ماذا فعلت دول الإسلام في العالم
من أجل تحرير الفلسطين. كما عرفنا أن هذا الحرب قد وقع منذ زمان طويل جدا حتى اليوم، فماذا فعلت؟ للأسف الدول العربية مرتهنة للغرب، فالغرب يعملون فيها مشاكل حتى يشيعوا عن فلسطين، فهم لا يوجد عندهم الوقت، عندهم مشاكل في بلادهم كثيرة جدا، لا يستطيعون أن يحرروا فلسطين. يعني عندهم أول شيء يصلحوا بلادهم، فبلادهم يعني خربانة. لو ننظر إلى ليبيا، ننظر إلى إلى السودان، سوريا، إلى العراق، إلى مصر، حتى يوجد فيها مشاكل اقتصادية. وأيضا دول الخليج هي يعني أمريكا مسيطرة على بعض المصالح، فهم لا يستطيعون. يعني صح موجود دول عربية لكن لا يستطيعون، ليس عندهم القوة، وهم منشغلون بأنفسهم كثيرا. ودول المسلم كيف؟ ودول الإسلام والدول الإسلامية يعني هي تفعل ما تستطيع، وتساعد الناس بالأموال، ترسل لهم المستشفيات والمساعدات، لكن إن شاء الله ستتحرر فلسطين. نحن نوقن بأن فلسطين ستتحرر، لكن تحتاج إلى تضحية كبيرة إن شاء الله. Baik Ibu, yang ada dua. Apa yang dibuat negara Arab, apa yang dibuat negara Islam? Negara Arab sekarang ini mereka tak bisa berbuat apa-apa untuk Palestina karena sudah terlalu nyaman jadi anak angkat budak Amerika. Jadi kalau mereka berontak, bersuara memang betul-betul tegas, bersuara membela Palestina, bantu secara militer, maka mereka akan berhadapan dengan Amerika dan akan hancur negaranya. Coba kita tengok sekarang apa yang terjadi di Libya, apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Mesir dulu waktu zaman yang berapa tahun yang lalu, apa yang terjadi di Yaman, segala macam. Kita tengok negara-negara Arab itu pun kalau mereka berani terus terang membantu Palestina, maka akan berhadapan dengan Amerika dan terjadilah seperti kita tengok perang dari negara Arab. Jadi mereka sudah terlalu nyaman jadi anak angkat Amerika, mereka tak mau ambil pusing lagi untuk buat macam-macam. Kemudian apa yang dilakukan negara Islam khusus termasuk Indonesia? Yang dilakukan negara Islam di dunia yang non Arab khususnya, ya sumbangkan harta, boikot, doa. Insya Allah kalau ada masa nanti telah tiba, insya Allah juga akan bantu membebaskan Palestina. Jadi kalau saya tangkap dari jawaban Syekh ini, beliau ini sebetulnya seperti orang Gaza ini seperti ada rasa sakit hati, kecewa dengan bangsa Arab sendiri yang tak mendukung. Soal tani. Ibu, soal kedua bisa disinggung. Mungkin itu nanti bisa kita tanyakan ke MUI atau kita bisa searching di internet Bu, gitu, karena sangat banyak dan mungkin waktu tidak cukup. Kemudian mungkin itu aja Bu yang bisa dijawab karena waktu sudah sempit dan pihak masjid ada acara lain yang berkaitan dengan ini, maka agar waktunya masuk sesuai maka kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akan lanjutkan lagi oleh. Baik, alhamdulillah wa syukurlah, terima kasih kita sebanyak. المشكلة ليست من عندنا، من عندهم.